Di tahun 1950, sebuah kota bernama Victory yang berada di tengah gurun pasir sedang menikmati masa keemasannya. Setiap warganya hidup dengan berkecukupan dan tidak ada kesusahan. Semua pria di sana bekerja di puncak gunung, tetapi para wanita tidak boleh pergi ke gurun pasir. Jika mereka nekat keluar, maka mereka tidak akan kembali lagi. Sehingga mereka hanya fokus dengan pekerjaan rumah mereka masing-masing, dan tidak mempertanyakan pekerjaan suaminya. Selagi para suami bekerja, mereka menikmati hidup dengan penuh kemewahan bersama dengan para istri yang lain. Penemu dan perancang kota ini bernama Frank, dan dia sangat dihormati oleh warga kota tersebut. Pidatonya sering dikumandangkan melalui pengeras suara, di mana dia akan membuat terobosan baru untuk mereka. Suatu hari para warga sedang mengadakan pesta untuk Alice dan Jack. Ketika para suami sedang membicarakan betapa beruntungnya mereka bisa bergabung di dalam proyek ini, dan para istri bersenang-senang sambil minum. Keesokan harinya Alice sedang membuat sarapan untuk Jack, dan tidak lama kemudian Jack berangkat kerja sama seperti suami yang lain. Setelah suaminya pergi, para istri mulai membersihkan rumah, memasak makanan mewah, berkumpul bersama istri yang lain atau bahkan mengikuti kelas balet yang diajarkan oleh Shelley, istri dari Frank. Situasi di kota Victory tampak baik-baik saja, hingga Frank mengadakan pesta untuk menyambut Bill dan Violet. Seperti biasa, mereka tampak respek terhadap Frank. Ketika Frank hendak memberikan pidato, seorang wanita bernama Margaret muncul dan bertanya sebenarnya apa yang kita lakukan di sini. Pertanyaan ini mengagetkan semua orang, termasuk suami Margaret, karena tidak ada yang terpikir untuk mempertanyakan keputusan Frank. Tetapi Frank dapat membalikan situasi dan membuat orang lupa terhadap Margaret. Setelah pesta tersebut, Alice mencari Jack, dan dia tidak sengaja melihat suami Margaret memaksa Margaret meminum obat, tetapi Alice tidak merasa aneh karena Margaret memang sedang sakit. Keesokan harinya, Alice sedang bergosip dengan istri lainnya. Mereka membicarakan tentang Margaret dan Bunny berkata kalau dia menjadi gila sejak pergi ke gurun pasir. Sebelumnya dia pernah kehilangan anaknya di gurun pasir, dan hal itu membuat dia menjadi trauma. Malam harinya, Alice mengalami mimpi buruk di mana ada pemain balet aneh yang mendekati dirinya. Keanehan pun berlanjut, ketika dia membuat sarapan, telurnya kosong di dalam. Jadi setelah Jack pergi bekerja, dia berjalan-jalan untuk menjernihkan pikirannya. Ketika semua penumpang turun di mall, Alice tetap berada di kereta hingga akhir tujuan. Ketika kereta sedikit jauh dari kota, Alice melihat ada pesawat merah yang sedang oleng. Alice meminta kondektur untuk mengantarnya ke tempat itu, tetapi kondektur berkata kalau dia dilarang untuk pergi ke gurun. Alice tidak mempedulikan peringatan itu, dan dia berlari ke arah pesawat tersebut. Dia mau menyelamatkan penumpang pesawat itu. Setelah berjalan beberapa lama, dia tiba di gurun yang kosong dan tandus. Dia tidak menemukan tanda-tanda pesawat jatuh, dan malah menemukan markas dari kota Victory. Dia mencoba menyentuh pintu kaca itu, dan tiba-tiba dia terbangun dari mimpi buruknya. Alice merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak mengatakan apa yang terjadi kepada Jack. Tetapi mimpi buruknya tidak berhenti, dan bahkan dia merasa terhimpit tembok di rumahnya sendiri. Suatu hari, Alice melihat Margaret lompat dari atas gedung. Dia berlari untuk menyelamatkan temannya, tetapi pria berpakaian merah menarik dia. Dia menceritakan hal itu kepada Jack, tetapi Jack berkata kalau Margaret masih hidup. Alice tetap berpegang teguh dengan apa yang dia lihat dan berusaha mencari jawabannya, tetapi Jack melarang dia dan meminta dia untuk beristirahat. Akan tetapi mimpi buruknya semakin parah dan Jack pun mengetahuinya. Jack memanggil Dr. Colin untuk memeriksa Alice dan meresepkan obat, tetapi Alice bersikeras kalau dia baik-baik saja. Dia juga bertanya tentang Margaret, dan Dr. Colin berkata Margaret baik-baik saja, tetapi suaminya dipecat dan mereka pun harus meninggalkan kota Victory. Ketika Alice makin mendesak Dr. Colin, dia merasa tidak nyaman dan mau pergi dari sana. Ketika dokter membereskan barangnya, Alice melihat map bertuliskan nama Margaret di dalam tas. Jadi dia mencuri dokumen tersebut, dan ketika mereka semua pergi, Alice melihat isi map tersebut. Sayangnya semua tulisan dihitamkan, dan hanya ada informasi Margaret yang mengalami gangguan jiwa. Keesokan harinya, Alice dan Jack diundang oleh Frank untuk menghadiri acaranya. Ketika tiba di sana, Alice lagi-lagi mengalami halusinasi dan menjadi stres. Ketika Alice meminta Jack untuk pulang, Frank muncul dan memanggil Jack ke atas panggung. Rupanya Jack mendapatkan promosi, dan dia diangkat ke posisi manajer. Sementara itu, Alice tidak kuat dan bersembunyi di toilet. Frank meminta Jack untuk berdansa merayakan promosi tersebut, dan Frank pun melepas jasnya untuk menari di atas. Bunny datang ke toilet dan mencoba untuk menenangkan Alice, berkata kalau dia harus suportif kepada suaminya yang mendapat prestasi gemilang. Setibanya di rumah,
Jack berencana untuk mengadakan pesta memperingati promosinya, dan dia meminta Alice untuk menyiapkan makanan. Alice tampak lebih tenang dari kemarin, tetapi hal itu hanyalah kedok. Ketika pesta tersebut berlangsung, Frank mendengar dari Bunny bahwa Alice mengalami stres. Frank kemudian membenarkan apa yang dilihat Alice, dan meminta dia untuk mencari tahu lebih lanjut. Ketika semua orang sedang berkumpul di meja makan, Alice mencoba untuk berbicara. Dia membahas tentang mengapa mereka tidak boleh ke gurun pasir, dan mengapa semua orang tidak ingat akan masa lalunya. Mereka juga berasal dari kota yang sama, serta pergi berbulan madu di tempat yang sama. Tetapi mereka semua tidak mempercayai Alice dan malah menghancurkan nama baik Jack. Ketika para tamu pulang, Alice masih berusaha meyakinkan Jack tentang apa yang dia lihat, dan bahkan Frank pun membenarkan apa yang Alice katakan. Dia mengajak Jack untuk pergi dari kota ini, dan pada waktu itu, Jack pun setuju dengan Alice. Dia akan melakukan apapun karena dia mencintai Alice. Jadi mereka masuk ke mobil dan bersiap-siap pergi. Ketika berada di mobil, Jack meminta maaf sebesar-besarnya kepada Alice. Alice menyadari bahwa Jack berubah pikiran, dan dia mau keluar dari mobil tersebut. Tetapi pria berbaju merah muncul dan membawa pergi Alice dengan paksa. Alice kemudian dipaksa untuk menjalani terapi listrik. Ketika dia menjalani terapi itu, muncul gambaran memori di dalam otaknya. Jack dan Alice sedang berada di apartemen yang tampaknya seperti adalah tahun 2000-an. Alice juga berada di rumah sakit, sedang bekerja lembur sebagai dokter bedah. Jack baru saja kehilangan pekerjaannya dan dia menjadi pengangguran. Ketika Alice pulang, Jack berusaha bersikap romantis dengan Alice, tetapi Alice sangat kelelahan dan menolak Jack. Kondisi pekerjaan mereka membuat mereka perlahan-lahan semakin jauh. Jack berpikir untuk mencari jalan keluar, dan pada waktu itu dia menemukan Frank. Frank sedang mengembangkan dunia virtual di mana manusia dapat hidup dengan damai di era 50-an. Jack kemudian bertemu dengan Frank dan tahu tentang proyek Victory. Merasa tidak ada jalan keluar lainnya, Jack pun setuju dengan proyek ini dan mau ikut serta. Dia memaksa Alice untuk ikut serta tanpa seizinnya. Rupanya setiap pria di sana juga berlaku hal yang sama, yaitu mendaftar untuk mengikuti proyek tersebut dan menahan istrinya di dunia virtual. Anak-anak yang ada di sana adalah bagian dari simulasi untuk memberikan kebahagiaan bagi para istri. Sebagai gantinya, memori para istri pun dihapus sehingga mereka tidak mengingat masa lalu mereka sebelum di kota Victory. Setelah Alice mengalami terapi, Alice tampak kembali seperti semula dan patuh kepada Jack. Akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama. Ketika Jack sedang bernyanyi, dia menjadi ingat bahwa itu adalah lagu favoritnya ketika dia melakukan operasi. Alice pun menjadi ingat sepenuhnya bahwa Jack yang memaksanya melakukan hal ini. Jack kemudian marah dan berkata bahwa dia melakukan ini untuk kebaikan mereka, karena Jack kehilangan pekerjaan dan Alice pun semakin sibuk. Jadi dia pun mendaftar ke proyek Victory supaya mereka dapat hidup dengan damai dan tanpa memikirkan uang. Alice hanya perlu untuk bersenang-senang di sana, sementara Jack harus kembali ke kehidupan nyata dan bekerja untuk membayar simulasi tersebut, sama seperti para suami lainnya. Tetapi Alice masih sakit hati dengan perlakuan Jack dan mereka pun bertengkar. Akhirnya Alice mengambil gelas dan memukul Jack, sehingga dia meninggal. Alice kemudian keluar dari rumah, dan mengatakan kepada para istri bahwa mereka sedang berada di simulasi. Para suami mencoba mencegah Alice pergi karena mereka tahu apa yang sebenarnya, tetapi hanya Bunny yang tidak terpengaruh. Rupanya dia sudah tahu apa yang terjadi, dan memilih tinggal di Victory karena dia dapat hidup bersama anak-anaknya. Dia malah menyuruh Alice untuk pergi karena jika seseorang mati di simulasi, dia juga akan mati di kehidupan nyata. Anak buah Frank muncul dan berusaha untuk menangkap Alice. Jadi Alice mengambil mobil dan kabur ke gurun pasir. Anak buah Frank ditugaskan untuk membunuh Alice, supaya dia tidak dapat melapor kepada polisi. Tetapi Alice berhasil mengecoh mereka sehingga mereka bertabrakan. Sayangnya mobil Alice pun juga mengalami tabrakan, jadi dia harus berlari ke markas tersebut. Sementara itu, Frank yang sedang mengamati perkembangan Alice, mendadak ditusuk oleh Shelley yang mau mengambil Victory untuk dirinya sendiri. Ketika Alice tiba di pintu markas, dia mendapat memori dari Jack yang meminta dirinya untuk tinggal di kota itu. Tetapi Alice sekarang lebih pintar dan mengabaikan memori itu, serta menyentuh kaca di markas tersebut sebelum anak buah Frank berhasil menangkapnya. Layar menjadi gelap dan muncul memori masa lalu, serta terdengar nafas dari Alice yang berhasil bangun dari simulasi tersebut.